untuk pertanyaan teman-teman bisa kirimkan melalui fitur chat seperti biasa, dan juga dihimbau teman-teman untuk membaca ilmu yang telah didapat dari kajian ini bersama Ustaz Saiful Rahmat. Mungkin kita menunggu dulu untuk Ustaz Saiful karena tadi mungkin ada gangguan dari device beliau. Mungkin coba kita tunggu dulu. Bentar. Barakallahu fikum. Alhamdulillah Ustaz Saiful Rahmat sudah kembali bergabung. Tafadhol Ustaz untuk memulai kajian. Baik. Baik, syukran. Ya, dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik, ikhwafillah, ikhwan akhwat yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk bisa menikmati sisa-sisa kehidupan kita. Insyaallah mudah-mudahan waktu yang tersisa dalam kehidupan kita ini semoga menjadi tambahan amal soleh kita di hadapan Allah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satunya semoga apa yang kita lakukan di malam ini, belajarnya kita, ya ta'allumnya kita, duduknya kita, mendengarkannya kita, mudah-mudahan ini menjadi timbangan amal soleh tambahan, ya, pemberat timbangan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan menjadi penyebab dirahmatinya kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimasukkannya kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Taib di khafillah yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah seperti biasa kita lanjutkan kembali kajian, ya, yang membahas sebuah adab sebetulnya, ya, pelajaran tentang adab dalam belajar ilmu agama, ya, di mana adab ini ditulis oleh seorang kibar ulama, seorang ulama besar, ya, beliau ada di Saudi Arabia, dan alhamdulillah sekarang beliau masih ada dan masih aktif, ya, di Masjid Nabawi khususnya. Beliau banyak mengadakan daurah-daurah, ya, seperti biasanya bulan-bulan Januari ini beliau adakan daurah-daurah. Kalau tidak salah sudah ada pengumumannya, dan tahun sekarang kemungkinan akan diadakan kembali daurah, ya. Akan tetapi, ya, sayang di antara kita kaum muslimin Indonesia belum bisa bergabung ke sana, ya, dikarenakan qadarullah masih ada virus corona di sekitar kita, sehingga
terlarang bagi kita untuk bepergian ya. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk bisa mengambil faidah, mengambil manfaat dari apa yang kita pelajari dari kitabnya, yaitu Khulasah Ta'zimil Ilmi, ringkasan tentang kitab Ta'zimul Ilmi. Tapi sebagaimana yang sudah kita fahami ya, bahwa di dalam kitab ini ada beberapa ma'akid, ada beberapa simpul-simpul, ada beberapa poin-poin yang beliau susun ya, yang beliau tartibkan. Jadi susun berurutan ya, dari mulai 1 sampai 20 poin. Alhamdulillah terakhir kemarin kita membahas poin ketiga. Alhamdulillah, dan insya Allah hari ini di malam ini kesempatan ini kita akan membahas poin yang keempat ya, Al-Maqid Ar-Rabi. Jadi saya langsung saja karena sudah waktu berlalu cepat ya. Saya akan coba presentasikan apa yang akan kita bahas di kesempatan kali ini ya. Tapi sebelumnya saya mohon ke ikhwafillah ya, ikhwan akhwat yang menyimak kajian ini, mohon minta diberitahu ya bagaimana tata cara ingin mewarnai di PDF ya. Ini di aplikasi Adobe Reader ya. Saya nyari-nyari untuk bisa mencoret-coret begitu. Ini belum ketemu. Amba mungkin dari ikhwan akhwatnya yang tahu tentang aplikasi ini boleh diinformasikan bagaimana caranya seperti itu ya. Mungkin bisa di chat biar saya bisa lihat. Ada tidak kira-kira? Jadi agar bisa diwarnai gitu. Misalnya ini yang kita baca di sini nih, inna kulla ilmin nafi'. Nah, ini biar saya warnai agar tidak tidak bingung yang mana gitu kita bahas. Qadarullah biasanya saya pakai PowerPoint dan ini tidak bisa. Jadi saya belum buatkan atau belum kopikan ini ke PowerPoint. Jadi ada di antara mungkin ikhwan-ikhwan yang tahu bagaimana cara ya. Ini ya, diwarnain kita, Ustaz. Gimana? Coba di ini aja, Ustaz. Sebentar. Coba di mana? Di blog bisa nggak, Ustaz? Ini gambarnya zoom ya? Ini gambarnya zoom. No, kalau diklik teh jadi ngezoom. Di select tuh, Ustaz. Select. Tadi klik kanan select. Oh, ini? Nggak, Ustaz, di halaman. Select. Nah, select tuh, Ustaz. Terus di ini bisa. Oh iya gini ya. Nah, oh iya siap. Oh iya betul. Baik. Kalau bisa ya seperti ini ya. Cukuplah. Baik. Ikhwan akhwat yang semoga Allah muliakan, kita akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Qala al-musannif waffaqahullahu ta'ala. Pengarang kitab ini berkata, ya semoga Allah memberikan taufik kepadanya dan kita semua. Al-Maqid Ar-Rabi. Poin atau simpul ya. Ikatan maksudnya ya poin. Poin yang keempat. Ikatan yang keempat, simpul yang keempat. Sorful himmati fihi ila ilmil Qur'ani wa sunnati. Sorful himmah. Sorful himmah, sorf itu memalingkan, ya mencondongkan. Al-himmah yaitu semangat yang sebagaimana sudah kita bahas ya di pertemuan kemarin, semangat, obsesi, cita-cita. Memalingkan semangat, ya maksudnya adalah memfokuskan semangat, mencondongkan semangat ya agar fokus gitu. Fihi di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu itu ila ilmil Qur'ani was sunnati, kepada ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi di poin yang keempat ini, di simpul yang keempat ini, musannif, pengarang kitab ini, ya, yaitu Syekh Salih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin, hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau dan kita semua. Beliau menjelaskan tahapan yang keempat, yang harus diperhatikan oleh para tulabul ilmi, para penuntut ilmu, adalah setelah kita
menampung atau menghimpun semangat ya dalam belajar ilmu, kita semangat betul-betul ya. Nah, setelah itu fokuskan semangat itu untuk mempelajari ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama. Nah, berbicara masalah ilmu agama, setiap orang wajib belajar ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada pengecualian, tidak ada pengecualian. Semuanya wajib belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Karena ini memang kewajiban yang telah dibebankan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau antum milih jurusan kedokteran, antum tetap wajib belajar Quran dan Sunnah. Antum belajar di geologi, tetap harus belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Antum belajar di ilmu-ilmu yang lain, di MIPA, di FISIP, di sastra, dan lain sebagainya, tetap wajib mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka orang yang fokus ke dalam belajar ilmu agama, sebetulnya dia betul-betul bisa fokus, bisa belajar hanya belajar agama. Artinya berarti kewajibannya betul-betul dia bisa fokus. Tapi kalau orang yang belajar umum, maka dia ada dua kewajiban. Ya, pertama dia mempelajari ilmu-ilmu umum yang dia condong kepadanya. Tapi kemudian dia juga harus mempelajari ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, maka sekali lagi ini penting bagi kita fahami dan harus kita lakukan adalah tadi memfokuskan semangat itu untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak peduli antum ada di geologi, tapi antum harus fokus dan semangat mempelajari Quran dan Sunnah. Tidak peduli antum ada di kedokteran, antum harus semangat dalam mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu. Apapun antum, sekali lagi, jurusannya, profesinya, apapun, tetap antum harus menghimpun semangat itu, kemudian memfokuskan semangat itu untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan harusnya lebih dari apa yang kita pelajari berupa ilmu-ilmu umum lainnya. Baik. Semoga Allah muliakan, kita coba baca ya. Inna kulla ilmin nafi'in maradduhu ila kalamillahi wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya setiap ilmu yang bermanfaat, ya, sekali lagi, ilmu yang bermanfaat. Maradduhu, itu tempat kembalinya. Maksudnya adalah sumbernya, asluhu. Marji'uhu, maroji'nya. Ya, sumbernya. Yaitu adalah kalamillahi wa kalami rasulihi. Yaitu sumbernya adalah kalamullah, yaitu Al-Quran. Wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan kalam atau ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana yang kita sudah pahami bahwasanya Al-Quran adalah asdaqul hadis. Adalah perkataan yang paling benar. Maka kata Nabi SAW, inna asdaqal hadis kitabullah. Sesungguhnya adalah sebenar-benar ucapan adalah kitabullah, kitab Allah. Dan kemudian sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi berupa sunnah, berupa kalamnya, berupa ucapannya, itu adalah khairul hadi, sebaik-baik petunjuk. Jadi kalau kita sekarang mencari petunjuk, ya, mencari penerang, mencari jalan untuk menuntun kita ke arah yang benar, maka tidak ada yang paling baik penuntun itu, tidak ada yang paling baik dalam menuntun kita kepada kebenaran, ya, kecuali adalah kalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi kata Nabi, inna asdaqal hadis kitabullah, sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam. Bahkan jikalau kita berselisih dalam segala perkara, maka kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Jikalau kalian berselisih dalam sebuah perkara, maka kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan orang yang berpegang kepada kalamullah, orang yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dia tidak akan sesat insya Allah. Yakin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya,
Kata sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kata beliau, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, lan tadillu in tamassaktum bihima, tidak akan kalian sesat selama-lamanya, abadan, jikalau kalian berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Ya, kitabullah wa sunnata rasulih, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, khafala yang semoga Allah muliakan, ya, tujuan kita ada di dunia ini, ya, apapun antum profesinya, apapun yang kita lakukan, tidak ada lain kecuali adalah untuk mencapai kebahagiaan, ya kan? Mencapai kebahagiaan. Artinya berarti, ya, setiap kita maka ingin meraih kebahagiaan. Dan yang harus kita perhatikan, kebahagiaan apapun yang kita dapatkan di alam dunia ini, ya, sekali lagi, kebahagiaan apapun yang kita dapatkan di alam dunia ini pasti dan pasti sementara. Kita pasti akan dicabut kenikmatan itu, diambil kebahagiaan itu. Imma kita yang diambil dari kebahagiaan itu, atau kebahagiaan itu yang diambil dari kita. Yakin itu. Kita diambil karena kita meninggal. Tidak lagi bisa merasakan kebahagiaan yang selama ini kita rasakan. Tidak akan pernah bisa. Maka ketika kita diambil, diwafatkan oleh Allah, maka kita sudah tidak bisa lagi mendapatkan kebahagiaan itu, ya. Nah, ataupun tadi ada orang yang sudah sukses, orang yang sudah kaya, orang yang sudah hebat, sudah enak, tapi ternyata Allah ambil kebahagiaan itu, Allah ambil apa yang dia miliki itu, semuanya ludes, semuanya habis, semuanya tidak tersisa. Subhanallah. Dan yang semoga Allah muliakan, yang pertama tadi, yang kedua adalah dunia ini kebahagiaannya hanya sementara, ya. Bisa kita mendapatkannya sesaat, ya, seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, atau maksimal adalah seumur hidup kita. Itu. Dan yang ketiga, yang semoga Allah muliakan, kehidupan dunia ini, ya, hakikatnya adalah bekal untuk kebahagiaan yang sesungguhnya. Apa itu? Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kehidupan kita yang sesungguhnya. Inilah kehidupan kita yang sebenarnya, yaitu apa? Yaitu surganya kita, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk menggapai surga itu tidak ada jalan lain kecuali adalah dengan menempuh ilmu, mempelajari ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Ketika kita tahu Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah kita akan tahu jalan menuju kebahagiaan hakiki itu. Ketika kita mengerti Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah kita akan paham bagaimana caranya agar kita sampai ke surga itu. Itu inti yang paling dalam, ya. Itulah inti yang paling besar. Bisa kita berbahagia nanti di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bisa dicapai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah intinya, ya. Dan yang tadi keempat, ya, bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Wa baqil ulumi imma khadimun lahuma wa baqil ulum, dan ilmu yang tersisa, maksudnya ilmu-ilmu lainnya selain Quran dan As-Sunnah, imma khadimun lahuma, ya, bisa jadi itu adalah khadim, pembantu yang akan membantu Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu membantu memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ilmu-ilmu lain fungsinya ada yang membantu memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Fayukhadhu minhu ma tatahaqqaqu bihil khidmatu. Maka diambil ilmu itu, ya, kita pelajari ilmu itu. Ma tatahaqqaqu bihil khidmatu, ma tatahaqqaqu, gitu ya. Ma tatahaqqaqu bihi al-khidmatu, ya. Jadi kita ambil ilmu itu agar atau sebisa kita manfaatkan bantuan itu untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi selain ilmu Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai pembantu, maka kita jadikan Al-Quran, jadikan ilmu itu sebagai bantuan untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Ini contohnya ilmu apa? Ilmu bahasa Arab misalnya.
Untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, karena mereka atau karena Quran dan Sunnah ini turun dengan bahasa Arab, maka kita pelajari bahasa Arab. Baik, itu adalah khadim. Ya, belajar bahasa Arab, khadim, pembantu untuk kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kata para ulama, ma la yatimmu wajibun illa bihi fahuwa wajib. Segala perkara jikalaulah ya, perkara yang wajib itu tidak bisa diraih kecuali dengan wasilah, kecuali dengan perantara tersebut, ya, maka yang demikian ya, perantara itu hukumnya wajib. Mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah adalah wajib. Memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah wajib. Dan untuk memahami, mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita butuh bahasa Arab. Maka hukum mempelajari bahasa Arab adalah wajib. Begitu ya. Jadi khabilan, semoga Allah muliakan. Ini kita fahami perkara-perkara lain yang akan membantu kita memahami Quran dan Sunnah, maka itu sebagai pembantu, dan itu akan menolong kita, dan insya Allah berpahala ketika kita memperolehnya. Bismillah. Alhamdulillah. Atau lagi contohnya, misalnya ilmu tentang usul fikih. Mempelajari fikih kita wajib. Mempelajari apa? Ilmu-ilmu syariat wajib. Ya, yang berkaitan dengan tata cara ibadah kita itu wajib. Dan untuk memahami fikih, maka kita belajar usul fikih misalnya. Maka usul fikih pun hukumnya wajib bagi orang yang betul-betul ingin mendalami dalil-dalil seperti itu. Atau misalnya ilmu tentang mustalahul hadis. Ilmu tentang mempelajari bagaimana ilmu bab tentang hadis-hadis. Ya, bagaimana penyusunannya, bagaimana periwayatannya, bagaimana tata cara menilai para perawinya, bagaimana membandingkan satu sanad dengan sanad lainnya, bagaimana istilah-istilah yang dipakai oleh para ahli hadis. Maka yang demikian, kita pun itu menjadi pembantu untuk memahami as-sunnah, memahami apa? Hadis. Demikian. Ya, akan tetapi memang mempelajari itu adalah memang orang yang memang betul-betul ya ingin fokus di dalam mempelajari as-sunnah, dan itu hukumnya wajib kifayah ya, bukan wajib ain. Adapun memahami Al-Qur'an dan as-sunnah itu hukumnya wajib ain ya. Tapi cukup kita misalnya mendengarkan dari masyayikh, dari syekh, dari ustadz, dari guru untuk apa? Bagaimana tata cara ibadah kita ya, tanpa kita memperdalam lebih dalam bagaimana kaidah usul fikihnya dan lain sebagainya. Yaitu biarlah urusan yang ingin betul-betul fokus. Nah, jikalau antum, kalau kita ingin fokus, maka kita pun belajar ilmu yang akan membantu itu. Belajar tentang apa? Mustalahul hadis, belajar usul fikih, belajar tentang bahasa Arab, belajar ilmu-ilmu yang lainnya ya. Yang paling penting adalah tadi Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, di dalamnya ada akidah, di dalamnya ada tauhid yang wajib kita pelajari. Itu ilmu selain Al-Qur'an adalah pembantu. Au ajnabiyun ya, atau ilmu-ilmu asing. Ilmu-ilmu asing ya, anhuma. Jadi ilmu-ilmu yang apa bisa atau tidak ada sangkut pautnya, ajnabi. Tidak ada sangkut pautnya dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak ada sangkut pautnya dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Contoh, ilmu filsafat tidak ada hubungannya dengan Quran dan Sunnah. Ilmu hal-hal yang lain berkaitan dengan tidak ada Quran dan Sunnah, maka fala yadurrul jahlu bihi, maka tidak berbahaya, tidak apa-apa ketika al-jahlu bihi, ketika seseorang jahil, ketika seseorang bodoh, ketika seseorang tidak tahu dalam bab itu ya. Jadi orang tidak tahu misalnya bab tentang filsafat, ya tidak apa-apa, bahkan itu bagus ya. Tidak tahu bab sihir, bagus, karena itu ilmu akan menjerumuskan kita. Ketika orang tidak tahu ilmu misalnya apa ya, ya ilmu-ilmu tentang astronomi, ya tidak apa-apa, gitu. Orang tidak tahu bab tentang apa nama susunan planet-planet, bagaimana nanti di dalam ilmu bumi, tidak apa-apa. Ketika apa? Bodoh dalam bab itu tidak akan menjadi, maksudnya tidak apa-apa, tidak menjadi dosa ketika kita tidak mengetahui bab demikian, begitu ya. Kita tidak tahu bagaimana jenis kertas yang terbaik, kita nggak paham, nggak ngerti, nggak apa-apa itu. Ya, kita nggak tahu bagaimana cara menilai bahwasanya apa misalnya cuaca ini begini-begini, kita tidak paham, tidak apa-apa.
Tapi ketika kita mempelajarinya, ya, ketika kita mempelajarinya dan itu bermanfaat bagi manusia, insya Allah berpahala. Ya, maksudnya di sini ya. Jadi maksudnya falayadurul jahlu bihi, ya, tidak berbahaya, tidak mengapa ketika kita bodoh dalam bab itu. Ketika kita tidak tahu dalam bab itu tidak apa-apa, maksudnya adalah tidak berdosa, begitu. Tidak apa berdosa. Adapun ilmu yang tadi bermanfaat bagi kaum muslimin, bermanfaat bagi Islam dan lain sebagainya, maka itu insya Allah mempelajarinya jadi bagian dari pahala. Antum jangan berkecil hati. Waduh, saya mempelajari apa misalnya komputer, berarti saya belajar ilmu yang sia-sia. Insya Allah tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka antum fokuskan ya belajar ilmu komputer itu bagaimana tata caranya agar bisa menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Sebagaimana kita hari ini ya di handphone ini, di laptop ini. Lihat ini sekarang tuh lihat. Kalau tidak ada PDF saya tidak akan bisa afan ya. Ini wasilah nih. Kalau saya tidak ada PDF saya tidak bisa menjelaskan kepada antum ini tentang hal yang demikian. Bayangkan kalau tidak ada teknologi saya tidak bisa menikmati apa yang sekarang dinikmati. Masya Allah. Sekarang kitab-kitab ribuan ada di dalam satu aplikasi. Masya Allah. Al-Quran dan sebagainya. Sangat-sangat bermanfaat ini. Siapa yang berperan itu? Adalah orang-orang yang belajar dalam bab ilmu komputer. Kan begitu. Baik, misalnya orang terhindar dari malapetaka. Orang terhindar dari bencana. Gara-gara apa? Wasilahnya. Ya, wasilahnya gara-gara ada orang yang mengerti tentang ilmu apa misalnya ya geografi bukan geografi ilmu tentang perakiraan cuaca dan begitu geometri ilmu yang berkaitan dengan iklim yang berkaitan dengan ini akan terjadi tsunami, akan terjadi badai besar, menyingkir dulu dari pantai. Itu ilmu bermanfaat. Dan itu jadi pahala mempelajarinya ketika apa? Ketika dimanfaatkan untuk kebaikan manusia, khususnya kepada kaum muslimin ya. Jadi hafilah yang semoga Allah muliakan, antum sekarang belajar umum itu bukan berarti antum itu salah, tidak, insya Allah. Ya, yang ada harus antum lakukan adalah bagaimana ilmu itu bisa bermanfaat bagi seluruh alam ya. Ya minimal lah kaum muslimin. Untuk manusia ya bagaimana bermanfaat itu tugas antum mah. Kalau tidak bermanfaat ilmu itu, maka hati-hati. Maka apa? Hati-hati. Taib, kalau tidak bisa bermanfaat dari sisi ilmunya, maka bermanfaat dari sisi hasilnya. Itu yang harus antum pahami. Antum belajar tentang geodesi, belajar ilmu sedimen, belajar ilmu tentang bagaimana di dalam tanah ini ada emas atau tidak kan begitu ya. Saya pernah mendengar berbicara dengan orang ahli geodesi gitu. Dia tahu bagaimana di dalam ini kandungan emasnya, bagaimana kandungan zat ini dan lain sebagainya. Dia tahu. Sekarang apa manfaatnya bagi kaum muslimin? Ya, sekarang kita kan dengan pemerintahan dan lain sebagainya. Kalau ada itu alhamdulillah bermanfaat. Kalau tidak, maka minimal profesi antum dalam bab itu hasilnya antum bisa manfaatkan untuk kebaikan kaum muslimin. Ada orang yang ahli geodesi, gajinya ratusan juta, maka orang yang bermanfaat itu ketika dia mendapatkan gaji itu dia berikan kepada kaum muslimin sebagiannya. Maka dengan ilmu itu dia pelajari, insya Allah akan menjadi pahala. Demikian ya. Jadi hafilah ya adik-adik ya, para mahasiswa, antum jangan patah semangat ya. Tetap semangat pelajari apa yang antum sekarang pelajari. Ya mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kaum muslimin atau bagi manusia pada umumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau antum tidak bisa memanfaatkan ilmu ya dari sisi ilmunya kepada kaum muslimin atau kepada manusia yang lain, maka antum harus manfaatkan hasil dari ilmu itu. Berupa apa? Ya berupa tadi infak, sedekah dan lain sebagainya. Hasil apa yang kita capai, maka itu kita berikan kepada kaum muslimin. Insya Allah antum belajarnya, antum duduknya di kuliah, insya Allah mudah-mudahan jadi pahala. Niatnya yang benar itu ya, insya Allah ya. Kemudian selanjutnya, jadi sekali lagi saya ulangi ya, sumber ilmu Al-Quran adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka sebagiannya sisanya adalah pembantu untuk memahami Quran dan Sunnah, dan yang selebihnya hanya ajnabi, ya tidak ada sangkut pautnya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka tidak ada dosa, tidak ada bahaya ketika kita bodoh, ketika kita tidak tahu dalam bab itu. Kalau bodoh dalam bab agama, nah itu baru yadur, baru dia bahaya. Dia fokus dalam masalah hukum,
negara, tapi dia bodoh dalam bab sholat, dia bodoh dalam bab akidah, dia bodoh dalam agama, maka dia dosa. Ya dulu, dia akan berbahaya itu. Ya, ketika dia hal demikian maka berbahaya baginya. Karena bodoh dalam agama itu akan membahayakan dirinya, bahkan membahayakan orang lain. Waliyadu billah. Ya, nah ini yang harus dipahami. Kemudian wa ma ahsana qaula Iyadin. Alangkah indahnya perkataan Iyad al-Yahsubi. Ini maksudnya Al-Qadi Iyad. Al-Qadi Iyad itu seorang hakim. Seorang hakim, seorang ulama besar, ya Masya Allah, masyhur. Fi kitabihi al-ilma, di dalam kitabnya al-ilma. Al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma illa al-mudillu an tariqil lahib. Al-ilmu, ilmu itu fi aslaini, ada di dalam dua asal, dua pokok, dua sumber. La ya'duhuma illal mudillu. Tidaklah ada yang menyelisihinya, tidak ada yang melampauinya, tidak ada yang melangkahinya, begitu ya. Illal mudil an tariqil lahib, kecuali orang yang sesat dari jalan yang jelas, jalan yang terang. Yaitu apa? Ilmul kitab wa ilmul asar. Ilmu kitab dan ilmu asar. Ilmu asar, ilmu peninggalan-peninggalan. Maksudnya adalah ilmu as-sunnah, ilmu hadis, ilmu yang berkaitan dengan perkataan sahabat dan perkataan tabi'in. Maka dijelaskan oleh beliau allati qad usnidat an tabi'in an sahibi. Yaitu yang disandarkan kepada para tabi'in dan kepada para sahabat, ya. Yang dimaksud dengan ilmu kitab adalah ilmu kitab wa sunnah, ilmu kitab dan as-sunnah. Dan juga ilmu asar juga adalah maksudnya ilmu asar adalah as-sunnah juga yang disandarkan kepada yang selain Nabi seperti sahabat dan tabi'in. Itulah namanya ilmu asar, ya. Jadi hafizah yang semoga Allah muliakan, ya, ini dalam bait ini Al-Imam Al-Qadi Iyad beliau menjelaskan ilmu itu sumbernya pokoknya itu ada dua, ya. Dan tidak ada yang mau melangkahinya, maksudnya tidak ada yang dia itu enggan untuk mempelajarinya, dia tidak mau gitu ya. Dia berlepas diri dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka orang yang seperti itu ilal mudil anit tariqil lahid adalah orang yang tersesat dari jalan yang sangat terang. Jadi orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, orang yang tidak mempelajari tentang Al-Quran, tentang agama, maka orang yang demikian adalah orang yang tersesat, waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Nah, dua kitab itu adalah, dua sumber itu adalah ilmu kitab dan ilmu al-asar. Ilmu kitab yaitu Alkitab, ya, Al-Quran, wa ilmu asar dan ilmu asar. Ilmu asar adalah yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para nabi, para sahabat dan para tabiin. Nah, berbicara tentang sahabat dan tabiin, ya. Ini berbicara tentang sahabat dan tabiin. Bismillah. Alhamdulillah. Inilah yang disebut dengan as-salafus saleh. Dengan as-salafus saleh. Salaf, ya. Salaf itu adalah yang terdahulu. Soleh ya soleh, orang-orang soleh. Jadi orang-orang terdahulu yang soleh. Yang harus kita ikuti. Yang harus kita ikuti, ya. Jadi yaitu siapa? Sahabat dan tabi'in. Sahabat karena langsung berguru kepada Nabi. Tabi'in karena langsung berguru kepada para sahabat. Itulah generasi yang terbaik kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khairul qurun qarni, kata Nabi. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Maksudnya generasi para sahabat. Karena kalau kita lihat sahabat, Masya Allah, terbaik generasinya. Dalam jangka waktu yang singkat, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat bisa menaklukkan dunia, ya, 2/3 dunia bisa dikuasai, Masya Allah. Inilah hebatnya generasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita hari ini, ya, yang jumlahnya miliaran, ya, bahkan mungkin ratusan miliar, wallahu alam, tidak bisa kita melakukan apa-apa, ya, tidak bisa kita berbuat apa-apa. Yang miliaran ini, ratusan miliar ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Ya karena buruk generasi kita. Nauzubillahi min dzalik. Tapi sahabat yang walaupun sedikit, ya, sahabat walaupun hanya segelintir orang itu bisa menaklukkan dunia, Masya Allah. Kenapa?
Karena semangat mereka begitu besar untuk memakmurkan Islam. Akan tetapi hari ini ya, yang terjadi adalah semangatnya adalah untuk memakmurkan diri sendiri. Itulah bedanya kita dengan para sahabat generasi-generasi terdahulu. Kalau dulu generasi-generasi terdahulu mereka berjuang, mereka bekerja, berpikir untuk apa yang bisa diberikan kepada Islam, tapi hari ini adalah berpikir bagaimana agar kita bisa memakmurkan diri sendiri. Bagaimana kita memakmurkan Islam, itulah dulu waktu di zaman para sahabat. Tapi sekarang bagaimana agar membahagiakan diri kita dan keluarga kita saja. Yang lain dibiarkan, waliyadzubillahi min dzalik. Ya, maka sekali lagi dua generasi inilah yang terbaik di masanya, di masa Islam sampai kapanpun, sampai hari kiamat, inilah yang terbaik insya Allah. Khairul quruni qarni, kata Nabi. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka, yaitu generasi tabi'in. Generasi apa? Tabi'in. Setelah mereka, setelah para sahabat, yaitu mereka para tabi'in, yaitu murid-murid para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum. Nah, setelah itu baru setelah mereka, maksudnya apa? Atba'u tabi'in, para pengikut tabi'in, para murid-murid tabi'in. Itulah yang terbaik. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabi'in, para atba'u tabi'in, inilah ya generasi yang terbaik. 3 kurun terbaik di dalam Islam. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in. Inilah 3. Nah, inilah yang disebut dengan as-salaf as-salih. Generasi-generasi terdahulu yang soleh, Masya Allah. Maka merekalah yang kita dengarkan yang ucapannya. Merekalah yang kita ikuti apa yang mereka sampaikan. Kenapa? Karena mereka mengikuti apa yang disampaikan oleh guru-guru mereka. Para sahabat mengikuti yang disampaikan oleh gurunya, itu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para tabi'in menyampaikan apa yang disampaikan oleh gurunya. Siapa itu? Para sahabat. Dan para atba'ut tabi'in, mereka pun menyampaikan apa yang disampaikan oleh gurunya, yaitu siapa? Para tabi'in. Ya, maka orang-orang yang soleh terus-menerus akan menyampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh gurunya, insya Allah. Maka inilah kita wajib ya mempelajari apa yang dipelajari oleh as-salafus saleh ya. Maka orang yang mengaku dirinya as-salafus saleh, maka dia harus senantiasa terus mempelajari apa yang disampaikan oleh para sahabat, para tabi'in, juga apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya, insyaallah. Taib. Kemudian waqad kana hadza huwa ilmu salaf. Nah, maka yang demikian inilah sungguh itulah ilmu salaf, ilmu as-salaf, ilmu yang terdahulu, ilmu generasi-generasi terdahulu. Alaihim rahmatullah. Semoga rahmat Allah tercurah kepada mereka ya. Summa kasurul kalamu ba'dahum. Kemudian kasurul kalam, banyak ucapan-ucapan setelah mereka, fi ma la yanfa, pada sesuatu yang tidak bermanfaat ya. Jadi setelah generasi terbaik itu justru yang ada adalah banyak pendapat, banyak pemikiran-pemikiran gitu. Jadi sesuatu pemikiran bahkan tapi sesuatu yang tidak bermanfaat. Waliyadzubillah. Fal ilmu fis salaf aksaru. Maka ilmu ya di generasi yang terdahulu ya di generasi salaf itu aksar, lebih banyak. Wal kalamu fi man ba'dahum aksar. Dan ucapan, berbicaraan ya, omongan orang-orang yang setelah mereka itu yang paling banyak. Jadi kalau salafus saleh, generasi terdahulu yang paling banyak adalah ilmunya. Ilmu yang paling banyak. Ucapannya sedikit. Begitu. Jadi ucapannya sedikit, ilmunya banyak. Itulah para salafus saleh. Tapi kalau generasi-generasi selanjutnya, ucapannya banyak, tapi ilmunya sedikit. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah ya ikutkan kita kepada para salafu as-saleh, mempelajari agama dan yang lainnya. Agar apa? Agar betul-betul tepat ya. Maka lihat, kalau kita melihat ya karangan-karangan kitab di zaman-zaman dahulu ya, seperti tafsir Sufyan bin Uyainah, tafsir Ibnu Abbas dan lain sebagainya, ya sedikit-sedikit. Tapi Masya Allah, dengan sedikit itu sebetulnya ilmunya sangat banyak. Masya Allah. Tapi kalau sekarang-sekarang ya, sampai banyak begitu. Tapi ketika orang membaca yang berbanyak itu, berjilid-jilid itu, justru yang terjadi adalah pusing. Terjadi adalah apa?
tidak jelas apa yang disampaikan begitu. Sehingga semakin banyak penjelasan semakin memusingkan. Nah, inilah keberkahannya tidak ada ya. Jadi mudah-mudahan Allah pahamkan kita ya, dan Allah jadikan kita orang-orang yang bisa memahami ilmu ya. Kemudian qala Hamad ibnu Zaid. Hamad ibnu Zaid berkata, qultu li Ayyub as-Sakhtiyani. Aku bertanya kepada Ayyub as-Sakhtiyani. Kata beliau, al-ilmu al-yawm aksar au fima taqaddama. Ilmu ini pada hari ini ya, apakah lebih banyak atau yang lebih banyak itu adalah di generasi yang terdahulu gitu. Jadi ketika itu ya, Hamad bin Zaid beliau bertanya kepada Ayyub as-Sakhtiyani, ini generasi-generasi terbaik ya di zaman dahulu ya, walaupun memang ya generasi sekitar 500-an Hijriah, 500-an 500-an ba'da hijrah. Nah, di sini ya ditanyakan bahwasanya mana yang lebih banyak ilmu itu pada hari ini, saat ini, atau dahulu begitu. Jadi bertanya Hamad bin Zaid kepada Ayyub as-Sakhtiyani. Maka kata beliau, kata Ayyub ya, kata Imam Ayyub as-Sakhtiyani, kata beliau, faqala, kemudian beliau berkata, al-kalamul yawma aksar. Ucapan, ya, pendapat, pemikiran, al-yawm pada hari ini aksar, lebih banyak. Jadi yang sekarang ini yang paling banyak adalah ucapan, adalah omongan dan lain sebagainya. Wal ilmu fima taqaddama aksar, dan ilmu pada orang-orang yang terdahulu itulah lebih banyak. Ya, jadi sekali lagi diulangi apa yang tadi disampaikan, bahwa hari ini ini di zaman dulu ya, lihat di zaman dahulu. Hari ini kata beliau bahwasanya yang paling banyak adalah ucapan. Tapi dulu yang paling banyak adalah ilmu ya. Jadi ilmu di zaman dahulu lebih banyak, ucapannya sedikit. Tapi sekarang ucapannya banyak, ilmunya sedikit. Maka yang ada adalah dicabut keberkahan ilmu itu. Na'udzubillah. Yang ada adalah berlomba-lomba untuk menjadi seorang yang ahli pemikiran, yang hebat dalam berpikir. Yang ada adalah dia ingin menonjolkan diri sebagai orang yang pandai, orang yang dakik dalam ilmu, orang yang luas pemaparannya, luas ilmu dan lain sebagainya. Akan tetapi tidak ada keberkahannya. Kenapa? Karena ternyata apa yang diniatkan adalah bukan karena Allah Rabbul Alamin. Waliyadzubillah. Semoga Allah jauhkan kita ya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah pelihara kita dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang mempelajari atau memahami ilmu dengan benar ya. Tapi yang semoga Allah muliakan. Demikian mungkin ini sedikit ya tentang poin yang keempat ya, tentang simpul yang keempat, yaitu tentang memfokuskan semangat ya untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah ya. Jadi saya simpulkan sekali lagi bahwa kewajiban kita ya, saya, antum semua adalah mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka apapun yang antum pelajari selain Al-Quran dan As-Sunnah, maka jadikan itu pembantu untuk memahami Quran dan As-Sunnah. Kalau antum tidak mampu itu menjadikan pembantu Al-Quran dan As-Sunnah, jadikan itu bermanfaat bagi kaum muslimin dengan ilmu itu. Kalau antum tidak mampu menjadikan manfaat bagi kaum muslimin dengan ilmu itu, maka jadikanlah ilmu itu hasilnya bermanfaat bagi kaum muslimin. Hasilnya imam materi ya, uang yang ketika kita bekerja dengan ilmu itu, atau yang lainnya, hal-hal yang bisa berkaitan untuk manfaat bagi kaum muslimin. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi di antara kalian ya. Orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang bermanfaat ya. Demikian ikhwafillah, semoga Allah muliakan yang bisa disampaikan. Cukup dulu yang mungkin sampai ke poin yang keempat. Insya Allah di pertemuan selanjutnya poin yang kelima. Saya tadinya ingin sekalian ya, tapi ini panjang dan tidak mungkin kita bahas seluruhnya. Jadi sekalian saja nanti di pekan depan untuk makkid yang kelima, untuk simpul yang kelima, ya saya bocorkan adalah tentang menempuh jalan agar sampai kepada ilmu. Nah, insya Allah akan kita bahas bagaimana tata cara agar kita bisa menempuh dan menjadi orang yang berilmu, insya Allah ya.
Tapi itu saja yang bisa disampaikan. Benarnya dari Allah Ta'ala, salahnya dari saya dan dari syaitan. Semoga Allah ampuni. Ya, saya kembalikan kepada moderator untuk memandu acara selanjutnya ya. Wal tafadhol masykur barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullahu khairan kepada Ustaz Syafar Rahmat hafizahullah. Kemudian untuk teman-teman insya Allah dipersilakan untuk bertanya. Kepada teman-teman yang mau bertanya dipersilakan untuk mengirimkan pertanyaannya lewat fitur chat. Mungkin sebelum teman-teman bertanya, saya ada pertanyaan nih. Kalau terkait sebagian perkataan itu, kan ada perkataan itu misalkan salam. Afan ya, anak suara antum kecil sama anak kedengarannya kenapa ya? Oh iya, Diana padahal udah gede Ustaz. Oh gitu ya? Ada masalah di anak gitu ya? Bentar. Kurang tahu Ustaz. Mungkin ini sudah 100%. Ya boleh lanjut dulu ya, boleh lah saya ini. Mungkin kalau pertanyaan dari Ana Ustaz terkait kan ada perkataan Ustaz yang mungkin as-salafu aslam wa khalafu a'lam wa ahkam gitu Ustaz. Salaf itu lebih selamat, tapi kalau khalaf itu yang generasi belakangan itu lebih pintar dan lebih bijak gitu Ustaz. Nah itu kalau perkataan itu bagaimana Ustaz tanggapan kita seharusnya? Baik, ini fihi nazar kata Syekh Al-Albani kalau tidak salah dan beberapa ulama lain. Ini perkataan seperti ini adalah apa? Tidak mencerminkan kebenaran begitu ya. Kenapa? Karena di dalam ucapannya anas salaf a'lam bahwasanya aslam bahwasanya salaf itu lebih selamat ya. Wal khalaf a'lam wa ahkam, dan sementara khalaf itu lebih mengetahui dan lebih bijak. Ya, yang sebenarnya adalah kebijakan kemudian keilmuan itulah yang akan menjadikan keselamatan, kan begitu ya. Jadi selamat itu karena apa? Ya karena dia memiliki ilmu. Jadi di dalam ucapan itu seolah-olah ditegaskan ya bahwa orang yang salafus soleh adalah orang yang selamat. Begitu. Tapi ilmunya sedikit, itu kan intinya. Ilmunya sedikit, kebijaksanaannya sedikit. Itu kan seolah-olah yang digaris bawahi. Kenapa ya? Karena dilanjutkan oleh ucapan selanjutnya wal khalafu a'lam wa ahkam. Sementara generasi selanjutnya adalah orang yang paling berilmu, yang lebih berilmu dan lebih bijak. Taib, ikhwan lihat. Ini seolah-olah mengecilkan peran salaf. Bahwasanya salaf itu hanya lebih selamat saja ya. Karena tidak ada ilmu ya. Orang afan ya, ini akhirnya bisa memunculkan beberapa persepsi, beberapa kekeliruan, beberapa syubhat. Akhirnya apa? Bahwasanya mendiskreditkan salafus soleh bahwa ilmu itu mereka itu sangat sedikit. Ya. Seperti orang yang bodoh ya, ketika dia mau belajar ilmu, maka dia akan selamat ketika apa? Ketika dia niat belajar, dia sedang belajar, tapi ternyata Allah keburu wafatkan dia. Maka ketidaktahuan dalam ilmu maka akan menyelamatkan dia. Tapi dia sudah belajar. Itu seolah-olah mencerminkan salafus soleh terdahulu. Kan ini muskilah. Sementara, mohon maaf, sementara ilmu-ilmu itu adalah dari siapa? Dari generasi-generasi yang terdahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya bantahannya adalah bahwasanya generasi terdahulu lebih bijak dan lebih berilmu. Itu bijak, berilmu itu sesuatu yang akan menyelamatkan, kan begitu ya? Bagaimana orang yang lebih selamat, dia tidak lebih berilmu dan tidak lebih bijak? Bagaimana itu? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ataina Luqmanal hikmah." Sungguh telah kami berikan kepada Luqman itu hikmah, kebijaksanaan. Nah, hikmah di sini adalah ilmu Al-Qur'an, ilmu Sunnah, kebijaksanaan gitu ya, menurut kita itu kebijaksanaan. Anishkur lillah untuk agar hendaklah engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada perkataan hikmah. Allah berikan pujian kepada Luqman dengan cara apa? Memberikan kepadanya hikmah. Ya. Maka Luqman dengan memiliki hikmah, maka dia bisa menasihati anaknya, kan begitu ya?
Lihat. Akhirnya apa kata Luqmanul Hakim? Ketika Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang tadi Allah jelaskan, Allah berikan hikmah kepada Luqmanul Hakim, kan begitu ya. Kemudian setelahnya akhirnya apa? Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu. Ini lihat. Dan hendaklah ingat ketika Luqman berkata kepada anaknya wa huwa ya'idhu, dan dia menasihati anaknya. Lihat, menasihati anaknya. Kenapa dia menasihati anaknya? Karena dia memiliki kebijaksanaan. Karena dia memiliki apa? Kebijaksanaan. Dia memiliki ilmu. Memiliki apa? Ilmu. Maka bisa menjelaskan kepada orang lain dan akhirnya menjadikan orang lain selamat, kan begitu ya? Selamat anaknya. Kenapa? Ya karena dia diberi ilmu. Karena ilmu itu adalah akan menyelamatkan. Maka sekali lagi ini banyak ditentang ya, tanda kutip ya. Perkataan seperti ini banyak ditentang oleh para ulama. Annas salaf aslam, bahwasanya salaf itu lebih selamat. Wal khalaf a'lam wa ahkam. Dan generasi yang selanjutnya itu ya, generasi yang pembelakang itu adalah lebih berilmu dan lebih bijak. Ini hanya mohon maaf ya, ini perlu dikoreksi dan apa tidak menurut para ulama tidak tepat dan tidak benar ya, akan menimbulkan kerancuan syubhat-syubhat yang tidak jelas sehingga apa? Sehingga banyak mempelajari atau banyak meninggalkan peninggalan as-salafus saleh ya, ucapan-ucapan mereka yang penuh dengan kebijaksanaan ya. Masya Allah, kalau antum baca ya tentang misalnya al-kalimut thayyib ya, ucapan-ucapan yang baik ya di antara kalam salafus saleh, Masya Allah, begitu indahnya apa yang mereka ucapkan. Nah, ini menggambarkan bahwa ilmu mereka adalah luas ya, bahwa hikmah mereka, kebijaksanaan mereka begitu luas. Masya Allah. Ini kalau antum, kalau kita semua mempelajari apa yang diucapkan oleh as-salafus saleh, tentu kita akan apa? Betul-betul mengakui bahwa begitu bijak dan berilmunya mereka itu ya. Allah alam. Demikianlah ya. Allah alam. Jazakallahu khairan Ustaz. Mungkin untuk pertanyaan dari teman-teman pada hari ini tidak ada Ustaz. Dari tadi ditunggu, sepertinya tidak ada teman-teman yang bertanya. Mungkin dari Ustaz ada kalimat penutup atau kesimpulan mungkin Ustaz. Alhamdulillah kalau tidak ada yang ditanyakan, semoga bisa difahami ya, dan mudah-mudahan ini bisa kita jadikan pemicu ya untuk kita untuk senantiasa mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah ya. Saya ulangi, antum sekarang apapun yang antum pelajari ya, di kuliah antum, dimanapun berada, mau di Unpad, mau di ITB, dimanapun ya, insya Allah tidak ada yang salah ya ketika antum ambil ya, asal tadi pertama ilmu itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ilmu yang tidak berbahaya seperti tadi ilmu sihir, ilmu filsafat itu akan berbahaya kepada agama kita, maka yang demikian mending tinggalkan. Ilmu yang berbahaya bagi agama kita tinggalkan ya. Kalau tidak ada yang berbahaya, maka insya Allah itu akan bermanfaat ya bagi kita ya. Itu insya Allah akan menjadi pembantu bagi Al-Quran ya. Atau yang lainnya adalah kita tidak berbahaya ketika kita jahil di dalamnya, akan tetapi itu pun akan bermanfaat insya Allah untuk kehidupan kaum muslimin yang lainnya ya. Saya ulangi ya, bagi orang yang belajar umum tetap fokus juga belajar Quran dan Sunnah ya, belajar tentang agama ya. Yang kedua, kalau antum sudah belajar umum, niatkan dari saat ini antum akan bermanfaat bagi kaum muslimin, begitu ya. Antum akan coba amalkan bagi kepentingan kebaikan kaum muslimin ya. Itu. Ya, kalau yang ketiga, kalau itu tidak bisa antum lakukan, kita lakukan, maka berjuang agar hasilnya bisa bermanfaat bagi kaum muslimin. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian hari ini alhamdulillah berjalan lancar dan sudah selesai hari ini. Sebetulnya masih ada satu pertanyaan lagi Ustadz, tapi baru muncul. Mungkin kita simpan saja untuk minggu depan ya Ustadz. Ya, disimpan aja, insya Allah dijawab di pekan depan ya, insya Allah. Tolong di-save aja, takut lupa. Ya Ustadz. Alhamdulillah kajian hari ini sudah kita laksanakan. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Saiful Rahmat Hafizahullah dan juga kepada teman-teman semua. Insya Allah kajian ini akan kita lanjutkan secara rutin pada pekan depan. Dan mungkin kajian hari ini kita cukupkan.
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang Ya. lebihnya mohon maaf dan terima kasih kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ya. Syukran ya, anak keluar ya. Assalamualaikum.